Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Pagi hari yang indah ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama tentang doa Raja Hizkia yang memohon kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Raja Hizkia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Namun Raja Hizkia sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi. Kondisi pada saat itu kota Yerusalem sedang mengalami masa-masa yang genting. Yerusalem dikepung oleh musuhnya. Kemudian Raja Hizkia juga mengalami sakit keras. Bahkan Nabi Yesaya mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Ketika Hizkia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ia memalingkan mukanya kepada Tuhan dan berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, apa yang Anda akan lakukan ketika Anda mengalami persoalan yang berat? Persoalan yang memojokkan kehidupan kita, persoalan yang datang bertubi-tubi bahkan silih berganti. Entah itu sakit penyakit, pekerjaan yang bermasalah, gagal dalam studi, gagal membina rumah tangga, dan masalah-masalah yang lainnya. Apakah kita juga berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita belajar firman Tuhan tentang doa Raja Hizkia, dan biarlah itu menjadi pesan bagi kita secara pribadi, sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, pergumulan dalam hidup ini, kita tidak salah mengambil keputusan dan kita tidak salah untuk melangkah. Yang pertama yang kita belajar pagi hari ini adalah respon Hizkia terhadap nubuatan Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya bukanlah nubuatan yang mendatangkan sukacita, namun duka cita. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Raja Hizkia akan mati. Namun ketika Raja Hizkia mendengar nubuatan itu, respon pertama yang dia lakukan adalah berdoa memohon kemurahan Tuhan. Doa memberikan energi yang lebih kepada kita, membuat jiwa kita tenang, emosi menjadi lebih stabil, dan membuat keputusan lebih bijak dan mantap. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita, ketika kita diperhadapkan suatu masalah pergumulan yang berat, mari kita belajar seperti Raja Hizkia. Kita meresponnya dengan baik, yaitu datang berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Itu adalah langkah yang tepat, langkah yang bijak, yang akan menghasilkan sebuah keputusan dan tindakan yang tepat pula. Itu yang pertama yang kita belajar pagi hari ini. Yang kedua, apa yang menjadi isi doa Raja Hizkia?
kehidupan yang saleh merupakan dasar permohonan doa Hizkia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup yang saleh adalah sebuah keharusan dari setiap kita yang hidup takut akan Tuhan. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia hidup dengan takut akan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di antara semua raja Yehuda tidak ada raja yang seperti dia. Raja Hizkia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Namun jangan sampai kita salah berdoa. Cek apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sudah berdoa dengan benar. Jangan sampai ketika kita salah berdoa karena motivasi dan tujuan yang salah. Jangan sampai kebimbangan dan dosa yang belum kita selesaikan itu menjadi penghalang doa-doa kita di hadapan Tuhan. Doa yang benar memiliki motivasi supaya hidup kita lebih dekat dengan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, supaya lewat hidup dan aspek hidup kita kerajaan Allah semakin disebarluaskan. Itu yang kedua yang kita belajar dari doa Hizkia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan dari doa kita itu adalah anugerah Tuhan. Jawaban Tuhan bukanlah yang diberikan karena kesalahan hidup Hizkia. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada Hizkia. Hizkia meroleh umur panjang. Bagaimana kita dapat menerima kehendak Tuhan dalam diri kita? Periksa hati kita apakah masih ada dendam, kepahitan, kesombongan. Jauhkanlah semuanya itu dan semakin mendekatlah kepada Tuhan. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya serta memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan adalah kunci agar kita dapat menerima kehendak Tuhan dalam diri kita. Yang terpenting yang kita pelajari dari bagian yang ketiga ini adalah Bapak Ibu Saudara, hidup saleh itu adalah sebuah keharusan. Tetapi jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan karena kita hidup saleh, tetapi itu semua semata-mata hanya anugerah Tuhan. Jawaban doa kita adalah hak prerogatif Allah. Itu kedaulatan Allah yang tidak bisa kita intervensi, tidak bisa kita tekan dengan cara apapun. Hidup saleh adalah harus, doa kita dijawab oleh Tuhan itu adalah bonus, dan itu adalah anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program motivasi pagi saat ini, saya tidak tahu persis apa yang menjadi beban, pergumulan, tantangan dalam kehidupanmu. Apakah pergumulan tentang keluarga, teman hidup, pekerjaan, atau juga pergumulan karena engkau terbelenggu kuasa-kuasa si jahat. Kita terbelenggu karena kuasa-kuasa dosa, atau mungkin kau menderita karena sakit penyakit. Mari belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Meresponlah dengan baik, yaitu berdoa memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan. Dan kalau Tuhan menjawab setiap doa dan seruanmu, itu hanyalah karena anugerah Tuhan. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan kesalehan kita tidak dapat memberikan andil apapun. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita jalani kehidupan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, dan biarkan tangan Tuhan yang penuh kuasa menuntun, membimbing kehidupan kita sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, meskipun ada tantangan berat, meskipun ada tembok yang menghadang, ketika Tuhan memimpin, maka kita akan melewati kehidupan hari ini dengan penuh sukacita. Karena akan ada kemenangan-kemenangan yang kita peroleh ketika kita berjalan mengikut Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jangan lupa naikkan doamu setiap saat, dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya sepanjang hari ini. Nikmatilah kemurahan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu ketika engkau melibatkan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.